Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Shalom. Damai sejahtera bagi seluruh pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Hari ini Pastor Andy berkesempatan melayani, mengajak seluruh pemirsa sekalian untuk hidup semakin mencintai Tuhan Yesus. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi, ku cintakan Tuhan Yesus. Ku mengasihimu. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Amin. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan Yesus. Lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi, ku cintakan Tuhan Yesus. Dan kami mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, inilah setiap lidah, mulut, bibir kami yang menyatakan tentang kasih itu. Kami menantikan terus dan rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan Yesus. Ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. And more deeper in love with you. Lebih dalam dan lebih dalam, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu yang besar dalam hidup kami. Kami mengasihimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih, Pastor mau sharing saja saat ini. Siapa
yang paling kita kasihi dalam dunia ini. Tentu hampir semua orang dia sangat mengasihi keluarganya, suami, istri, orang tua, atau anak-anak. Umur atau suatu hari ketika kematian datang kepada orang yang kita kasihi, maka kita harus rela melepaskan. Ada satu kalimat yang cukup populer yang diucapkan oleh banyak orang, yaitu kalimat sehidup semati. Sebetulnya kalimat itu ada di dalam Bible satu ayat. Nanti saudara catat saja, nanti lihat di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ketiga. Di sana ada satu kali tulisan sehidup semati. Kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan satu instansi pemerintah, ya, yaitu Bapak Camat, dan dia cerita ada suami istri yang sudah tua, lalu meninggalnya itu nyaris bareng-bareng. Jadi sekali antar jenazah langsung 2 jenazah begitu ceritanya. Selisih jam saja. Kisahnya itu istrinya udah lama sakit, dirawat oleh sang suami. Lalu sang suami yang merawat justru meninggal lebih dahulu. Ketika mendengar kabar bahwa suami terkasih sudah meninggal beberapa, saya lupa apa, beberapa menit atau beberapa jam kemudian, istrinya juga meninggal. Ini peristiwa yang langka, karena bisa betul-betul sehidup, hidup sama-sama, semati, mati sama-sama. Teringat juga mama terkasih juga mengalami peristiwa yang sama. Waktu itu papa dalam usianya ya mengalami kelemahan tubuh. Setiap manusia ketika masuk usia tua itu pasti fisiknya menurun. Semangatnya boleh berapi-api, tapi namanya tubuh ini akan renta. Dalam kondisi itu, mama dengan setia merawat papa. Tapi Tuhan berkehendak lain. Mama, Tuhan panggil pulang. Setelah itu, selang beberapa hari, papa juga meninggal dunia. Tuhan panggil pulang. Ya, makasih Ibu Elizabeth, mama papa saya juga mengalami hal yang sama. Puji syukur, puji syukur. Itulah manusia. Kita menyadari bahwa apa yang kita paling sayang dalam dunia ini, ya, suatu hari, cepat atau lambat, waktu itu akan tiba. Memang kita sulit membayangkannya, tetapi waktu itu akan datang. Bapak ibu suami istri, ya, di antara salah satu, siapa yang duluan meninggal, yang hidup mengantar. Dan demikian pun sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Sehidup semati, yes, amin. Tapi ketika ada satu yang Tuhan panggil,
yang kita kasihi, semisal anak atau orang tua, seperti kisah yang tadi Pastor share. Wah, ada yang tadi mengatakan pengen meninggal duluan. Siapa tadi? Ibu Srika kalau tidak salah. Ya, bahkan ucap janji sehidup semati itu dalam suasana pemberkatan pernikahan itu diucapkan, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kekurangan maupun berkelimpahan. Bapak Ibu sekalian, tapi yang namanya manusia, kita tidak bisa menolak waktunya Tuhan kepada setiap kita berbeda-beda. Sehidup semati, amin. Tapi ketika ada satu yang menjaga satu, dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Next-nya apa? Siapa menjaga siapa, Bapak Ibu sekalian? Tubuhku sehat, saya Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan kasih kepercayaan membesarkan, merawat, mendidik, menyekolahkan, mengantar ke sekolah anak-anak kami. Tapi suatu hari, ketika usiaku sudah tua atau ketika Tuhan panggil saya, siapakah yang akan menjaga anak-anak saya? Demikian pun contoh Bapak Ibu suami istri saling kasih mengasihi. Suatu hari ketika Tuhan memanggil pulang satu di antara dua itu. Next-nya apa? Siapa menjaga siapa? Ada satu ayat firman Tuhan, dan ayat ini menguatkan saya, menguatkan seluruh pemirsa sekalian. Di dalam kitab Mazmur, kita sama-sama membaca satu ayat. Kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-8. Ya, sekarang kita akan membaca kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sini berkata sesuatu hal yang sangat meneguhkan, sangat menguatkan, dan sangat memberikan kita sebuah pengharapan kita yang utama hanya kepada Tuhan saja. Firman Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhanlah yang akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada kata selama-lamanya. Ada kata selama-lamanya. Dijaga Tuhan, bersama Tuhan, hidup dalam bimbingan Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, sampai apa? Selama-lamanya. Jadi kalau ada di antara kita yang terkasih sudah meninggal lebih dahulu, dipanggil pulang Tuhan ke rumah Bapa, Tuhanlah. Next-nya apa? Siapa jaga siapa? Tuhanlah penjaga kita sampai selama-lamanya. Dia menjaga kita. Dia Immanuel. Bahkan dia menjadi suami dari para janda. Dia menyertai kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sampai masa putih rambutmu, dia menggendongmu. Mungkin hari ini di antara kita ada yang sudah ditinggalkan orang yang kita kasihi, kita sayangi. Dan orang itu kita anggap seperti malaikat pelindung kita. Ada peribahasa berkata, perasaan yang dialami ketika ditinggalkan seperti, ini peribahasa saja, anak ayam kehilangan induknya. Next-nya bagaimana? Bahkan dalam kesedihan,
Ada orang yang sambil terseguk-seguk dia akan berkata, terus kalau kamu sudah pergi, saya ini bagaimana? Dengarkan kabar baik hari ini. Tuhan Yesus penjagamu sampai selama-lamanya. Dia menyertai engkau keluar masukmu sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembala yang terbaik. Dia yang menyertai kita. Dia juga sanggup menyediakan air dan makanan minuman kita. So, apa yang kita bisa petik dari sharing ini Bapak Ibu? Hari ini, siapa yang kita kasihi? Mengasihi keluarga, itu harus. Tetapi Pastor sebagai hamba Tuhan, mengarahkan hatiku dan mengajak pemirsa sekalian. Ini nonton banyak banget, ribuan orang. Ayo, mungkin ada di antara kita sudah ditinggalkan terkasih, atau di antara kita ada yang masih utuh, orang tua masih utuh bersama-sama satu rumah. Saudara-saudara masih utuh semua, kita belum pernah merasakan ditinggalkan terkasih. Siapapun, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu saat ini, mari kita belajar mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun juga. Pastor, bisakah? Bisa. Kalau kita mengerti bahwa sebetulnya yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya bukanlah orang kita kasihi. Semengasihi kita kepada keluarga kita, pilihannya pasti ada. Kalau bukan nanti satu hari mereka meninggalkan kita, kitalah yang akan meninggalkan mereka. Tapi sebagai hamba Tuhan, sekali lagi Pastor mengajak pemirsa sekalian, yuk kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Karena Tuhanlah yang menyertai kita dari sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan penjaga yang setia, bahkan sampai pernah dikatakan oleh Raja Daud, sekalipun dalam dunia orang mati, di jurang maut, Tuhan Yesus, Engkau beserta kami. Gadah dan tongkatmu, itu yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat cintamu, dan kiranya sharing ini bisa membawa setiap hati. Kalau kita mengasihi keluarga kita 100% seandainya, maka Pastor kasih sebuah hal yang seperti hiperbola, terlalu lebay, tapi kita belajar mengasihi Tuhan secara lebay. Maksudnya memang secara berlebihan. Kalau untuk keluarga 100%, maka marilah untuk Tuhan Yesus 1000%. Kalau perlu jutaan persen. Maksudnya kita lebih lagi mengasihi Tuhan, karena Dialah yang menjaga kita, dan bahkan Dia yang menyelamatkan kita dari lubang kubur. Dia yang mengampuni dosa kita. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang mengasihi harta bendanya, ada yang mengasihi jabatannya, bahkan karena dia mengasihi jabatan lebih daripada keluarganya, dia rela sakitin keluarganya untuk bisa mempertahankan jabatannya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang rela korbankan keluarganya supaya dia bisa naik tahta. Dengarkan baik Bapak Ibu sekalian, hampir semua manusia mengasihi keluarga, karena keluarga adalah nomor satu di dunia ini. Tapi ada nomor satu yang abadi di dunia dan kekekalan. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidupnya dalam ketenteraman, dalam ketenangan. Kegelisahan tidak merasuk dalam jiwa orang yang mengasihi Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengasihi mamon, duniawi, harta benda, jiwanya merana, jiwanya kosong. Kegelisahan itu akan ada dalam hidupnya, karena tidak pernah disertai dengan rasa cukup dan tidak ada rasa puas. Tetapi ketika kita hari ini dengarkan sharing ini dan kita berkata, Tuhan, aku mau lebih mengasihi Engkau, lebih lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan Yesus lebih dari segala yang ada.
Saya percaya kasih-Mu Tuhan Yesus membebat setiap hati kami. Ketakutan, kegelisahan, rasa tidak berpuas diri itu sirna dalam kasih-Mu, dalam cinta-Mu Tuhan. Kami katakan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam kami rindu mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah penjaga kami sampai selama-lamanya. Mungkin di antara kita pernah sudah ucapkan kata sehidup semati. Tapi satu hari kelak, satu di antara mereka, satu di antara kita akan meninggalkan. Nextnya apa? Dengarkan baik, kasih setia Tuhan menjaga engkau. Tidak pernah terlambat pertolongannya dalam hidupmu dan hidupku. Kami mengasihimu. Sama-sama yuk kita agak lebay dan kita berkata, Tuhan Yesus, I love you full. Ih, lucu, malu, gengsi, jangan dong. Sama-sama yuk, Tuhan Yesus, I love you full. Amin. Tuhan Yesus, I love you full. Gimana? Tuhan Yesus, I love you full. Ayo, jangan gengsi, jangan malu. Iya, karena kita tidak malu menyatakan kasih kita kepada anak-anak kita. Kita belikan dia mainan, belikan dia makanan, belikan dia baju. Kita jangan malu mengasihi Tuhan Yesus. Kalau perlu kasih tahu semua orang di sekitar kita, aku mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menjagaiku, keluar masukku dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, aku mengasihimu full. Amin. Biarlah sharing ini Bapak Ibu sekalian menguatkan diri saya sendiri, menguatkan pemirsa sekalian. Dan saya percaya saat sharing ini ada berita firman Tuhan, dan firman Tuhan meneguhkan hati, menguatkan iman, dan dalam anugerah Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kesembuhan di tubuh yang sedang lemah. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan izinkan Pastor Andy mendoakanmu. Setiap tangan yang terangkat, tempat di mana mereka berdoa, in Jesus name, aliran kesembuhan mengalir di tubuh mereka. Be healed, be free, be clear, and be clean. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu melanda hidup kami, kuasa-Mu menjamah tubuh kami. Dan hari ini kami berdoa, pemirsa sekalian yang sedang lemah dikuatkan, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang susah dihiburkan, yang terhilang ditemukan, yang berdosa, angkat tanganmu, mengaku dosamu. Tuhan setia dan adil. Dosamu dalam kasih-Nya Tuhan mengampuni, in Jesus name. Orang salah, orang berdosa diluruskan jalannya, diampuni dosanya, dibenarkan hidupnya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi semua manusia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Amin. Praise God forevermore. Selamat masuk hari yang baru. Ada sukacita. Amin. Di setiap rumah, setiap layar kaca Bapak Ibu menjangkau pelayanan ini, ada damai sejahtera. Amin. Masuk hari yang baru dengan kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat rohani menyertai kita semuanya. Ingat, Tuhan Yesus, Dialah perlindungan kita dan yang menjaga kita sampai selama-lamanya. Amin. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Bless you all. Dadah semuanya. Kiss bye. Love Tuhan Yesus. Amin. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Dadah.